Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, berjumpa kembali di G4N Channel. Apa kabar Bapak Ibu Guru semuanya? Saya harap semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, pedagogik adalah kemampuan milik seorang guru dalam mendidik peserta didiknya. Tidak hanya itu, pedagogik bisa dikatakan sebuah strategi pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru di dalam kelas. Kata pedagogik berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu paedos. Artinya anak laki-laki, dan agogos artinya mengantar atau membimbing. Jika dikaitkan dengan pembelajaran di kelas, pedagogik dikatakan sebagai kemampuan seorang guru dalam mengantar atau membimbing peserta didik ke arah tujuan hidup yang lebih baik. Ilmu pedagogik pun harus dimiliki atau dikuasai oleh para guru. Hal itu dikarenakan proses pembelajaran, interaksi antar guru dan peserta didik, dan mengelola kelas tempat belajar adalah tanggung jawab para guru di sekolah. Adapun kompetensi pedagogik guru yang dikuasai atau dimiliki seorang guru yaitu ada 7. Yang pertama adalah menguasai karakteristik peserta didik. Yang kedua, menguasai teori dan prinsip pembelajaran. Yang ketiga, pengembangan kurikulum. Yang keempat, kegiatan pembelajaran. Yang kelima, pengembangan potensi peserta didik. Keenam, komunikasi dengan peserta didik. Dan yang terakhir, yakni ketujuh, penilaian dan evaluasi. Dari semua kompetensi pedagogik di atas, maka semua itu dijadikan sebagai materi yang dimasukkan dalam uji pedagogik. Di bawah ini kami G4N akan membagikan contoh soal pedagogik yang bisa kita pelajari, yang bisa dijadikan alat untuk melatih kemampuan Bapak Ibu guru dalam kemampuan pedagogik. Mari kita berlatih dengan soalnya langsung. Soal nomor 1. Suatu pandangan dari teori Bandura yang mengatakan proses belajar atau perubahan tingkah laku merupakan hasil dari 3 aspek, yaitu personal, lingkungan, dan perilaku. Disebut A. Cognitive Theory, B. Social Learning Theory, C. Social Activity Theory, D. Social Cognitive Theory, dan yang E. Social Theory. Bapak Ibu, saya akan berikan waktu sebentar atau sejenak untuk memberikan waktu agar Bapak Ibu bisa menjawab setiap soalnya terlebih dahulu. Setelah itu saya akan memberikan jawabannya dan juga penjelasan dari setiap soalnya. Untuk jawaban nomor 1, jawabannya adalah B. Social Learning Theory. Pada soal ini ditanyakan adalah tentang teori belajar. Teori belajar itu banyak ya. Yang di sini yang ditanyakan adalah dari teori Bandura. Sedangkan teori Bandura itu kalau kita lihat dari definisinya yaitu belajar melalui meniru. Di sini juga dari atas kita bisa lihat dari soalnya adalah suatu pandangan dari teori Bandura yang mengatakan proses belajar atau perubahan tingkah laku merupakan hasil dari 3 aspek, yaitu personal, lingkungan, dan perilaku. Disebutnya yaitu teori tentang social learning theory. Teori belajar di sini bukan hanya dari teori Bandura, tentunya di sini saya juga sudah sajikan dari teori Thorndike atau Law of Evake. Selanjutnya ada teori belajar Pavlov atau klasik. Ada juga teori belajar Skinner. Selain
teori belajar yang saya tampilkan di sini, ada juga beberapa teori belajar yang mana ini wajib kita sebagai guru ketahui, yakni teori belajar dari Vygotsky atau konstruktivisme, lalu ada teori belajar Van Hill atau geometri. Selain itu ada juga teori-teori belajar lainnya. Oke, selanjutnya nomor 2. Penilaian autentik sedapat mungkin dapat menggambarkan titik-titik: A. Sikap peserta didik, B. Pengetahuan peserta didik, C. Keterampilan peserta didik, D. Sikap dan pengetahuan peserta didik, dan E. Sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Silahkan Bapak Ibu guru bisa menjawab terlebih dahulu. Jawaban yang betul untuk pertanyaan yang ini adalah E. Sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Yang ditanyakan dari sini adalah penilaian autentik. Penilaian autentik di mana memiliki definisi adalah bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pembelajaran dalam melakukan tugas pada situasi yang sesungguhnya. Maka jawaban yang betul adalah E. Selanjutnya bisa ditambahkan juga ciri-ciri khusus penilaian autentik itu, yaitu yang pertama melibatkan kegiatan yang mencerminkan dunia nyata yang dilakukan untuk keperluan penilaian, dan yang keduanya itu menggunakan data yang diperoleh dengan berbagai teknik dan instrumen. Selanjutnya soal nomor 3. Melakukan analisis soal pada suatu mata pelajaran untuk mengetahui butir soal konsisten untuk mengukur kemampuan siswa adalah dengan melakukan analisis mengenai titik-titik: A. Kualitatif dan analisis, B. Bentuk dan jenis soal, D. Daya pembeda butir soal, D. Tingkat kehandalan soal, E. Klasifikasi dan kualitas butir soal. Yang disanakan di sini adalah tentang menganalisis soal. Jawabannya adalah daya pembeda butir soal, di mana daya pembeda butir soal ini adalah tingkat kesukaran butir soal adalah proporsi peserta didik atau peserta tes menjawab benar terhadap butir soal tersebut. Analisis butir soal memberikan manfaat bagi siswa, bagi peserta, dan juga bagi guru tentunya ya. Yang pertama itu menentukan soal-soal yang cacat atau tidak berfungsi dengan baik, meningkatkan butir soal melalui 3 komponen analisis, yaitu tingkat kesukaran, daya pembeda, dan pengecas soal. Dan juga manfaatnya itu bisa untuk merevisi soal yang tidak relevan dengan materi yang diajarkan, ditandai dengan banyaknya anak yang tidak dapat menjawab butir soal tertentu. Oke, selanjutnya nomor 4. Pada umumnya, guru menerapkan langkah observasi penelitian tindakan kelas yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan pembelajaran, dilakukan dengan titik-titik: A. Media informasi, B. Kamera CCTV, C. Video rekaman, D. Teman sejawat, dan E. Pengamatan sendiri. Baik, jawaban yang betul untuk pertanyaan nomor 4 di sini tentang penilaian tindakan kelas atau PTK atau Action Research. Jawabannya adalah dengan teman sejawat ya. Memang sudah jelas ya, pada umumnya penilaian tindakan kelas atau action research ya dilakukan oleh guru dengan teman sejawat. Selanjutnya soal nomor 5.
Menyusun perencanaan penilaian, mengembangkan instrumen penilaian, melaksanakan dan memanfaatkan hasil penilaian, dan melaporkan hasilnya merupakan tahapan penilaian aspek A. Sikap, B. Pengetahuan, C. Produk, D. Proses, dan E. Hasil. Jawabannya adalah B. Pengetahuan. Oke, menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian, ada 3 aspek penilaian. Pertama, penilaian aspek sikap, yang kedua penilaian aspek keterampilan, dan selanjutnya adalah penilaian aspek pengetahuan. Dimana yang di sini ditanyakan yaitu tentang menyusun perencanaan penilaian. Nah, di sini adalah salah satu dalam aspek penilaian pengetahuan. Selain itu, untuk penilaian aspek pengetahuannya itu ada beberapa yang lainnya. Yang pertama itu menyusun perencanaan penilaian, yang kedua mengembangkan instrumen penilaian, tiga melaksanakan penilaian, lalu memanfaatkan hasil penilaian, dan yang terakhir adalah melaporkan. Nah, itu melaporkan hasil penilaian dalam bentuk angka, biasanya dengan skala itu 0 sampai 100 dan dideskripsikan. Itu menurut lampiran di Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian mengenai penilaian aspek pengetahuan. Selanjutnya nomor 6. Pendidik dalam menyusun komponen RPP maka harus memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan RPP. Mengenai komponen penilaian, pengayaan dan remedial, hal tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan A. Partisipasi peserta didik, B. Pengembangan budaya belajar peserta didik, C. Penilaian hasil belajar peserta didik, D. Pemberian umpan balik dan tindak lanjut, dan E. Peningkatan hasil belajar peserta didik. Jawaban yang betul untuk soal nomor 6 ini yaitu adalah D. Pemberian umpan balik dan tindak lanjut. Yang ditanyakan di sini yaitu tentang prinsip-prinsip penyusunan RPP. Oke, mari kita lihat, mari kita bahas. Prinsip penyusunan RPP dilampirkan pada Permendikbud atau terlampir pada Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Prinsip penyusunan RPP ini terbagi dalam beberapa penjelasan. Yang pertama itu pemberian individual peserta didik antara lain kemampuan awal, tingkat intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, dan lainnya ya. Lalu ada lagi partisipasi aktif peserta didik. Nah, lalu ada juga berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi, dan kemandirian. Nah, yang ini yang ditanyakan di nomor 6 adalah tentang pemberian umpan balik, yang dimana ini adalah yang dilampirkan di Permendikbud ini adalah tentang pemberian umpan balik dan tindak lanjut RPP memuat rencangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi. Selanjutnya nomor 7. Dalam penyusunan RPP, pendidik menyiapkan bahan ajar berupa buku, media cetak, media elektronik, dan yang berasal dari alam sekitar. Hal ini merupakan bagian dari komponen RPP berupa A. Media pembelajaran, B. Sumber belajar, C. Materi belajar, D. Komponen pembelajaran, dan E. Kelengkapan pembelajaran. Jawaban yang betul adalah sumber belajar. Oke, di sini yang ditanyakan adalah tentang komponen RPP. Komponen RPP tentunya ada beberapa ya.
menurut lampiran tetap di Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Sumber belajar itu ada beberapa, contohnya dapat berupa buku, media cetak, elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan. Dalam penyusunan RPP juga selain sumber belajar ada juga yang lainnya, materi pembelajaran, ada media pembelajaran, dan yang lainnya. Selanjutnya nomor 8. Pendekatan yang memandang bahwa siswa membangun pengetahuan melalui proses interaksi sosial yang diimplementasikan dalam pembelajaran menjadi pembelajaran yang aktif dan menyenangkan adalah A. Cooperative learning, B. Learning observation, D. Constructivism, D. Inquiry learning, dan E. Problem based learning. Jawaban yang betul untuk soal di sini adalah di mana sebuah pendekatan yang ditanyakannya. Pendekatan dari guru untuk siswa agar siswa mencapai sebuah kompetensi. Jawabannya adalah C. Konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme adalah pendekatan yang menekankan pentingnya siswa membangun sendiri pengetahuan mereka lewat keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran. Ini adalah definisi dari pendekatan konstruktivisme. Selain pendekatan konstruktivisme, ada juga pendekatan lainnya ya. Contohnya ada pendekatan individual, pendekatan kelompok, pendekatan bervariasi. Ada juga pendekatan edukatif, pendekatan agama juga ada, pendekatan kebermaknaan, pendekatan deduktif, pendekatan induktif, pendekatan student centered learning, pendekatan aktif. Wah, banyak sekali ya. Ya, banyak sekali tentunya ada pendekatan tergantung kondisi siswa, tergantung sekolahnya, tergantung nanti objeknya ya apa, gimananya nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan pendekatan mana yang lebih pas agar siswa mau belajar, agar siswa bisa mencapai kompetensi yang diinginkan, yang ditargetkan. Selanjutnya adalah nomor 9. Penilaian aspek sikap dilakukan melalui observasi dan teknik penilaian lain yang relevan, dan pelaporannya menjadi tanggung jawab A. Kepala sekolah, B. Wakasek bidang kesiswaan, C. Guru kelas atau wali kelas, D. Pengawas sekolah, dan E. Guru mata pelajaran. Sini yang ditanyakan adalah tentang penilaian aspek sikap ya. Jawabannya adalah guru kelas dan wali kelas, di mana mekanisme dari penilaian hasil belajar oleh pendidik adalah penilaian aspek sikap nih dilakukan melalui observasi atau pengamatan dan teknik penilaian yang lain yang relevan, dan pelaporannya menjadi tanggung jawab wali kelas atau guru kelas. Selain penilaian aspek sikap juga dalam mekanisme penilaian tentunya ada penilaian aspek pengetahuan, betul, dilakukan itu secara atau melalui tes tertulis, bisa tes lisan, dan juga bisa juga penugasan ya, sesuai dengan kompetensi yang dinilai. Selain aspek pengetahuan juga ada penilaian keterampilan, itu bisa melalui praktik, lalu ada produk, lalu ada bisa dikasih proyek, atau juga bisa ditugaskan untuk portofolio, juga teknik lain sesuai dengan kompetensi yang dinilainya ya, untuk penilaian aspek keterampilan. Selanjutnya nomor 10. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dalam proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan pengetahuan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pernyataan tersebut dirumuskan dalam A. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. B. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. C. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dan D. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. E. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Revolusi Mental. Yang ditanyakan adalah sebuah pernyataan ya, sebuah pernyataan di sini nih. Ini berada di apa nih? Jawabannya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Udah jelas ya, ada di situ. Nomor 11. Nilai yang digunakan guru jika ingin tahu ketuntasan kompetensi peserta didik dalam menyelesaikan tes sesuai dengan kriteria ketuntasan minimal adalah A. Nilai rata-rata, B. Nilai tertinggi, C. Nilai median, D. Nilai tes individu, dan E. Nilai total. Oke, selanjutnya jawabannya adalah nih yang dicarinya nilai ya, nilai untuk mencari ketuntasan kompetensi peserta didik, yaitu nilai tes individu. Pembahasannya yaitu keberhasilan belajar mengajar dapat dilihat nih dari daya serap siswa terhadap bahan pengajaran dan pencapaian perilaku peserta didik. Penilaian hasil belajar ini bertujuan melihat kemampuan atau kemajuan belajar peserta didik dalam penguasaan materi pengajaran yang telah dipelajarinya sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat keberhasilan belajar tersebut dapat dilakukan melalui tes prestasi belajar ya, berupa ada tesnya itu tes formatif, tes subsumatif, ada juga tes sumatif. Nanti kita bisa tahu nih peserta didik ini atau salah satu peserta didik yang kita ingin tahu nilainya udah mencapai, udah tuntas belum kompetensinya yang kita buat, yang kita targetkan di awal. Selanjutnya nomor 12. Penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara KD materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator ketercapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar merupakan bagian daripada A. Komponen penyusunan RPP, B. Prinsip-prinsip penyusunan RPP, D. Persyaratan penyusunan RPP, D. Langkah-langkah penyusunan RPP, dan E. Penilaian dan penyusunan RPP. Di sini adalah ditanyakan bagian-bagian apa nih? Jawabannya adalah ya betul, prinsip-prinsip penyusunan RPP. Prinsip penyusunan RPP itu kita bisa lihat di lampiran Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Sebetulnya di lampiran tersebut kita bisa melihat ya perbedaan dilampirkan itu perbedaan individu peserta didik ya, antara lain itu tingkat intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi belajar itu dilampirkan di sana. Juga ada bisa kita di situ disebutkan partisipasi aktif peserta didik,
juga ada. Kita bisa lihat di situ ya, di lampiran Permendikbud nomor 22 tahun 2016, termasuk yang ditanyakan di nomor 12 ini ya, tentang penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antar KD. Dan di sini tuh ada di prinsip penyusunan RPP yang dilampirkan di Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Selanjutnya nomor 13. Seorang guru ingin mengetahui kemampuan peserta didik dalam hal penguasaan kompetensi yang harus dikuasai. Maka tes yang tepat digunakan oleh guru tersebut adalah A. Tes keterampilan, B. Tes pilihan ganda, C. Tes sikap, D. Tes kognitif, dan E. Tes uraian. Jawaban yang betul adalah tes. Yang namanya pengetahuan berarti kognitif. Betul, tes kognitif. Pembahasannya, penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah melalui aspek yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kalau sikap merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku peserta didik. Kalau penilaian pengetahuan yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur penguasaan pengetahuan tentunya ya peserta didik. Dan yang terakhir adalah penilaian keterampilan. Kegiatan yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu. Di situ adalah tentang penilaian hasil belajar ya. Selain juga ini ada yang harus kita tahu juga tentang penilaian itu, kita harus tahu tentang prinsip-prinsip penilaian. Ada beberapa ya. Yang pertama itu sahih, kedua objektif, tiga adil, terpadu, terbuka, lalu ada menyeluruh dan berkesinambungan, lalu ada juga sistematis, beracuan kriteria, dan yang terakhir itu adalah akuntabel. Nah, itu adalah prinsip penilaian ketika kita mau memberikan penilaian, apakah itu dari sikapnya, pengetahuannya, dan juga keterampilannya. Selanjutnya nomor 14. Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi guru menurut Undang-Undang Guru dan Dosen meliputi A. Kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional, dan kompetensi personal. B, C, D, dan E ini hampir sama ya. Tinggal kita lebih teliti dalam membacanya. Jawabannya adalah ini ada empat kompetensi ya yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk atau menjadi seorang guru yang profesional ya menurut Undang-Undang Guru dan Dosen. Yang pertama itu adalah kompetensi pedagogik, yang keduanya itu adalah kompetensi kepribadian, yang ketiga adalah kompetensi sosial, dan yang terakhir adalah kompetensi profesional. Ini tuh dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pasal 10 ya. Di sini kita bisa tahu 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Selanjutnya adalah nomor 15. Jika guru melakukan pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar secara berkelanjutan dalam pembelajaran. Menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2016 yang dilakukan guru adalah
A. Mengadakan evaluasi, B. Mengadakan penilaian, C. Mengadakan ulangan, D. Mengadakan pengukuran, dan E. Mengadakan remedial. Tetap ya, kita ini pegangannya di Permendikbud nomor 23 tahun 2016. Jawabannya adalah mengadakan penilaian. Jadi penilaian itu adalah sebuah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Nah, kegiatan ini atau kegiatan menafsirkan data ya, hasil pengukuran. Jadi kita harus tahu tentang undang-undang guru dan dosen ya. Lalu kita harus juga tahu tentang standar penilaian, standar proses, dan juga yang lain-lainnya tentang untuk memperkuat kemampuan kita di kemampuan pedagogik ya. Oke Bapak Ibu guru semuanya, terima kasih. Ini adalah soal terakhir di sesi ini pada video ini. Nantikan kembali video-video kita selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.